Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar misi-misi dari para misionaris Kristen dan kawan-kawannya. Artinya para misionaris Kristen laknatullah yang bernama Sofkatul dan kawan-kawan. Nah, di sini Sofkatul sedang ngerumpi tentang Islam. Dan tema ini katanya dia itu untuk orang-orang Kristen. Yuk kita saksikan bagaimana fitnahan-fitnahan misionaris Kristen dan kawan-kawan yang bernama Sofkatul Laknatullah. Kalau tidak segera bertobat. Selamat menyaksikan dan mari kita tanggapi baik itu di kolom komentar atau kita menanggapi bersama-sama. Selamat menyaksikan. Shalom, Bu Sofi. Shalom teman-teman. Ya, Ibu, waktu dan kesempatan silakan untuk Ibu memaparkan materi mungkin atau berdakwah dulu. Bertausiah, silakan Bu Sofi. Iya, jadi materi ini adalah bagi orang-orang Kristen. Ya, jadi kebanyakan orang-orang Kristen tidak tahu siapa itu Muhammad. Ya, ini tidak pernah diajarkan di gereja ya, bahkan di dalam khotbah-khotbah mingguan yang pasti kita tidak tahu siapa itu Muhammad ya. Sama seperti saya tidak pernah tahu siapa itu Muhammad ya. Dulunya mereka hanya mengatakan, oh Muhammad ini nabi maksum, suci, al-amin ya, yang kalian dengar kan seperti itu ya. Ini orangnya jujur, dapat dipercaya. Kita nggak pernah tahu kalau Muhammad itu pernah menikahi Aisyah, si anak kecil usia tahun ini. Ya, saya nggak pernah tahu kalau Muhammad itu pernah mengambil anak mantunya itu Zainab, ya Zainab bin Haritsah. Ya, tetapi ketika kita membaca sirah Nabawiyah dalam kitab-kitab mereka, maka sekarang tidak bisa lagi disembunyikan, ya. Dan referensi-referensi yang akan saya tunjukkan dapat Anda cross check dari buku-buku Islam. Nah, menurut misionaris Kristen laknatullah yang bernama Sofkatul ini, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu taunya adalah orang yang maksum. Itu benar, itu tertulis di dalam sejarah-sejarah di dalam ajaran Islam ya. Juga Nabi Muhammad SAW mempunyai dua julukan, yaitu Al-Amin dan As-Shadiq. Artinya orang yang dapat dipercaya dan orang yang sangat jujur dan bertanggung jawab. Itu diberikan gelar itu oleh orang-orang musyrik gitu loh, orang-orang kafir gitu loh, kepada Nabi Muhammad SAW sejak masa remajanya seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Nah, itu tertulis juga di dalam sejarah-sejarah Islam seperti itu. Nah, Bu Sofi tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini artinya apa ya, menikah dengan dengan anak usia 9 tahun seperti itu. Anak perempuan umur 9 tahun, dan ini yang di-framing oleh Sofkatul gitu. Nah, sebenarnya begini ya. Kalau kita melihat sejarah ya, tentu kita itu harus flashback ke belakang. Artinya kita harus mampu berada di posisi di situasi tempat pada saat itu juga seperti itu. Jangan kita itu berdiri di era sekarang kemudian kita itu memframing seolah-olah situasi seperti itu aneh gitu loh. Tidak, padahal banyak sekali ya di tokoh-tokoh putri-putri atau ratu-ratu Eropa itu yang menikah itu ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun. Bahkan ibunya, Tuhannya Sofkatul, yakni ibunya Yesus ini menikah di usia 12 tahun gitu loh.
menikah di usia 12 tahun ya, seperti itu menurut pandangan orang-orang Kristen gitu loh. Jadi ibunya Yesus itu menikah di usia 12 tahun pada saat suaminya si Yosef ini berumur 90 tahun. Nah, ini tidak pernah dikritik oleh Sofkatul gitu loh. Bahkan yang lebih yang lebih aneh lagi, di dalam para para scholar Yahudi dan para rasi-rasi terkenal termasyhur di Yahudi mengatakan bahwa Ishak dan Ribka itu berumur 4 tahun ketika menikah. Artinya Ishak ini umur 37 tahun, umur 40 tahun, dan kemudian si perempuan ini, si Ribka ini berumur 3 tahun 1 hari. Ini menurut pandangan rasi-rasi atau scholar Yahudi seperti itu gitu. Artinya Ribkanya umur 3 tahun 1 hari, kemudian si Ishak ini umur 40 tahun ketika menikah, seperti itu. Ini bukan menurut saya, ini para pandangan rasi-rasi Yahudi yang sangat masyhur. Itu tertera di dalam hukum-hukum perintah di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, seperti itu. Dan juga itu berdasarkan Bible gitu, berdasarkan Torah. Artinya di sini di dalam kekristenan itu sebenarnya ada umur 3 tahun, tetapi ini Sofkatul diem. Cuman karena Sofkatul ini fobia terhadap Islam, maka apa? Dia itu inginnya memframing gitu loh. Karena Sofkatul ini saya lihat dia itu bukan sedang memberi arahan kepada jemaatnya, tetapi mencekoki sesuatu sejarah dengan berbohong. Berhubung jemaatnya ini tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad SAW, maka kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Sofkatul untuk mencekoki para jemaatnya. Bahkan di situ ada pendeta juga di sini. Di dalam ini ada seorang pendeta, dan pendeta ini karena tidak tahu apa-apa tentang sejarah Nabi Muhammad, maka mengangguk-angguk aja dengan dengan ucapan-ucapan Sofkatul yang ternyata cuman fitnahan dan bualan, seperti itu. Nanti kalau mau nanya referensinya Bapak Hasan ini dari mana ya? Dari mana mengambil bahwa rasi-rasi Yahudi itu mengatakan bahwa Ishak itu umur 3 tahun saat menikah dengan Ishak ini umur 40 tahun, dan Ribka istrinya ini umur 3 tahun saat menikah. Ayo kita lihat referensinya. Nah, ini referensinya, perhatikan ya, pernikahan dini yang diatur dalam hukum agama Yahudi. Nah, ini seorang rasi ini ya, dalam ini saya bacakan dari sini ya. Usia pernikahan bagi wanita di kalangan tradisional Yahudi adalah pada usia muda. Hal ini tergambar dari buku tulisan Philip King and Lawrence Tegel. Terus kemudian banyak sekali buku-buku referensi yang ditulis oleh para Kristen gitu. Nah, ini berdasarkan pendapat dari rasi-rasi Yahudi yang terkenal. Rasi-rasi Yahudi yang terkenal ini mengambil referensi daripada Torah gitu loh, tentang pernikahan Ishak dengan Ribka, seperti itu. Yuk kita lihat buku-bukunya apa aja ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini disertai dengan linknya ya. 3, 4, 5. Ini juga ya. Tambah ini 1, 2, 3. Nah, ini 3 ya. Ini lihat ini. The Sohar Weight is ini. Ini dia berusia 3 tahun ketika ia memeluk usia hukum termuda wanita dapat menikah. Lihat di Niddah
Ini kitabnya kitab hukum-hukumnya Yahudi ya. Nidah pasal 5 butir keempat. Nah, dan juga di Rabbah 1 Sefrim dan teman 1:4 dan Rashi pada Kejadian. Nah, ini pendapat Rashi pada Kejadian pasal 25 ayat 20 pada Tosafot ya Ramad, dan juga banyak sekali rujukan-rujukan kitab suci orang Yahudi yang mengatakan Ishak umur 40 tahun dan Ribka umur 3 tahun. Nah, jelas ini berdasarkan uraian sejarah di atas, ini sejarah ya. Berdasarkan uraian sejarah di atas, akhirnya kita mengetahui bahwa batas minimum usia pernikahan wanita menurut hukum agama Yahudi dan diatur dalam kitab-kitab hukum agama mereka bahwa pernikahan seorang wanita minimal usia 3 tahun. Ini jelas, ini menurut hukum-hukum orang Yahudi. Nah, Sofkatul ini gak tahu, bodoh dalam hal ini, makanya dia itu ngoceh seumur hidup. Karena apa? Karena dia itu melihat sejarah berdiri di era sekarang. Kalau sekarang batasan-batasan usia di Indonesia kan diatur harus 16 tahun. Nah, Sofkatul sang misionaris Kristen laknatullah ini berdiri di era sekarang, seakan-akan aneh. Dia itu tidak mampu flashback ke belakang. Seharusnya dia itu berada di situasi pada saat itu, kan seperti itu. Seandainya Nabi Muhammad SAW menyimpang dari tradisi-tradisi orang Arab pada saat itu, menyimpang, otomatis musuh-musuh Nabi Muhammad akan menyerang dari sisi ini gitu. Akan banyak perkataan-perkataan mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, tapi tidak satu pun orang yang mengolok-olok tentang pernikahan Nabi Muhammad. Cuman orang yang fobia terhadap Islam di era sekarang aja yang ada gitu. Ini menunjukkan bahwa Sofkatul ini adalah orang bodoh yang tidak mampu belajar sejarah, seperti itu ya. Yuk next lanjut. Nah, ini saya jelaskan dari mana referensinya ya. Dari mana para ini. Dari masalahnya, dari mana mereka menetapkan batasan minimum usia pernikahan wanita adalah 3 tahun? Dari mana ini? Ya, ini ternyata mereka mengambil dari sejarah pernikahan Ishak dan Ribka. Inilah yang Sofkatul tidak tahu tentang hal ini. Makanya bodoh di dalam belajar sejarah. Dia tuh belajar sejarah posisinya masih nongkrong di era sekarang. Jadi artinya tidak mampu flashback kepada situasi pada saat itu. Disinilah masalahnya otak Sofkatul misionaris Kristen laknatullah ini tidak tahu tentang sejarah. Jadi segala sesuatu diukur dengan di era sekarang gitu loh. Nah, ini persoalan nih, ini kebodohan namanya gitu loh. Jadi dia itu ingin memframing jemaat-jemaat, ingin memframing pendeta-pendeta Kristen-Kristen, mengarahkan agar supaya di sekolah minggu itu diajarkan tentang fitnahan-fitnahan. Ini kan pembodohan namanya. Pembodohan yang tidak mereka sadari sebenarnya. Fitnahan Sofkatul ini ternyata referensinya cuman kata-katanya mengambil dari buku-buku Islam dan seterusnya. Tidak ada dalam buku Islam yang mempersoalkan tentang pernikahan Nabi Muhammad umur segitu gitu loh. Pernikahan dini itu tidak ada. Karena apa? Karena pada situasi saat itu bisa jadi gitu loh. Bisa jadi itu adalah memang terbiasa, satu. Nomor 2, bisa saja di sini adalah kesalahan yang menulis tentang umur gitu loh. Ini bisa jadi karena ini cuma sejarah gitu loh. Nah, sedangkan orang yang membawa hadis Nabi tentang umur Aisyah ini tidak dipercaya gitu loh. Artinya ketika dia itu berada di Irak dan mengalami kepikunan, hadisnya sudah tidak dipakai lagi sebenarnya gitu loh. Sudah tidak dipakai lagi. Artinya tidak dipercaya dan harus diteliti ulang. Kenapa? Karena berdasarkan dari kalau kita analisa dari Siti Aisyah ini kan punya banyak saudara. Terus kakaknya ini umurnya selisih 10 tahun gitu.
Nah, kalau kita analisa dari kakaknya Siti Aisyah ini, maka Siti Aisyah pada saat menikah kurang lebih di situ umur 17, mulai dari 16 sampai 19 tahun gitu. Umurnya Siti Aisyah pada saat itu. Kalau dianalisa dari umur kakaknya. Ah, seperti itu. Ah, yuk Nick lanjut. Nah, Sofkatul ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi istri daripada menantunya. Perhatikan ya teman-teman. Sofkatul ini di sini benar-benar bodoh. Pertama ya, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan tentang hukum di dalam Islam. Pertama, Zaid yang menikah dengan Zainab, perhatikan ya, Zaid ini cuman anak angkat gitu loh. Artinya awalnya itu budak, cuman dimerdekakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dianggap sebagai anak, seperti itulah. Dianggap sebagai anak Zaid ini ya. Nah, kemudian Zainab ini adalah masih keluarganya Rasulullah Muhammad SAW gitu. Artinya si Zainab ini, istrinya Zaid ini adalah keluarganya Nabi Muhammad, yaitu sepupu gitu loh. Sepupunya Nabi Muhammad si Zaid ini. Zaid ini adalah budak diangkat oleh Rasulullah, kemudian dinikahkan dengan Zainab. Zainab ini adalah sepupunya Rasulullah, masih keluarga terhormat gitu loh. Jadi si Zainab ini keluarga terhormat loh. Saking ininya Rasulullah mau menikahkan Zaid yang awalnya budak ini dengan Zainab. Zainab ini adalah dari kalangan keluarganya Rasulullah SAW, keluarga bangsawan seperti itu. Artinya dia itu terkaya, orang terhormat gitu loh. Sedangkan Zaid ini adalah budak. Kemudian ketika itu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan dianggap sebagai anak seperti itu, dinikahkan dengan Zainab dengan keluarganya sendiri oleh Rasulullah. Nah, ketika itu si Zainab ini karena dia itu merasa seorang bangsawan, seorang yang yang terhormat, dinikahkan dengan bekas budak, otomatis dia itu rumah tangganya tidak akan tidak tentram gitu loh. Tidak tentram pada saat itu gitu loh. Maka Rasulullah SAW kemudian setelah Zaid ini bercerai, maka Rasulullah SAW menikahi Zainab ini, keluarganya sendiri, sepupunya gitu loh. Sepupunya, biar apa? Tidak menjadi fitnah bagi orang-orang lain gitu loh. Artinya di sini Rasulullah menghargai Zainab karena dari bangsawan seperti itu. Maka Rasulullah SAW menikahi Zainab ini. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menjadi dasar hukum bagi kita. Artinya begini, menikahi bekas istri anak angkat itu boleh, diperbolehkan. Selama anak itu bukan dari darah daging kita. Artinya kalau bukan anaknya sendiri, cuman anak angkat, kemudian dia itu bercerai dan dinikahi si istri ini, bekas istrinya dinikahi oleh ayah angkatnya, itu boleh saja. Ini dasar hukum. Seandainya Rasulullah SAW tidak tidak melakukan hal ini, dari mana kita tahu apakah boleh menikahi istri anak angkat atau tidak? Tidak akan pernah tahu kalau Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Inilah yang disebut dengan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kekhususan. Kenapa mempunyai kekhususan? Karena apa yang beliau lakukan menjadi dasar hukum di dalam ajaran Islam seperti itu. Menjadi dasar hukum. Nah, seandainya Rasulullah tidak berbuat seperti itu, kita tidak akan tahu hukumnya bagaimana menikah dengan bekas istri anak angkat. Bagaimana kalau misalkan kelak nanti di zaman setelah Rasulullah terjadi, misalkan begini, ada orang mengangkat anak, kamu anak saya, tak angkat jadi anak gitu loh. Kemudian dia itu menikah dan kemudian bercerai dengan anak angkatnya dan kemudian dinikahi oleh orang tuanya gitu loh. Karena agar supaya hubungan itu dekat gitu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Nah, kalau Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal ini, kita tidak akan tahu.
Nah, disinilah Islam itu adalah sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan sempurna di dalam ajaran Islam. Dalam masalah apapun, dalam hal apapun itu ada semuanya. Dalil-dalilnya itu ada. Inilah keindahan Islam seperti itu. Yuk, Nek lanjut. Kebanyakan hal ini tidak pernah diungkapkan oleh Ustadz Anda. Jadi kalau anak kecil muslim ya biasanya nyanyi lagu Muhammad nama nabiku, Abdullah nama bapaknya, Aminah nama ibunya, gitu ya biasanya ya. Terus nanti disebutin nama anak-anaknya, benar nggak? Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita membaca referensi yang benar dalam kitab mereka, Muhammad ini bukanlah nama asli, melainkan suatu gelar. Ya, jadi Muhammad ini adalah gelar, teman-teman, bukan nama asli. Makanya kalau Anda sebagai orang muslim yang sangat teliti, Anda tahu kadang-kadang Muhammad itu dipanggil Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Ya, sama kemarin seperti ketika saya membahas dengan Ustadz Wi-Fi, ya, Ustadz Wi-Fi ketika saya menunjukkan Umayyah bin Abi Salt yang mana puisi-puisinya dimasukkan Muhammad sebagai ayat-ayat di dalam Quran, ya, kemudian di-upgrade, ya, dan itu diakui ya oleh Ibn Katsir bahwa Muhammad itu memakai puisi Umayyah dan puisinya itu di-upgrade, ya. Ini yang kita namakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, Sofkatul sang misionaris Kristen ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nama asli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana dia itu dapatkan itu gitu? Ternyata setelah saya analisa berdasarkan video ini, ternyata Sofkatul itu cuman mendengar dari orang-orang yang fobia terhadap Islam di salah satu channel YouTube gitu. Jadi orang fobia terhadap Islam kemudian mengatakan itu dan itu dipercaya oleh Sofkatul gitu. Nah, ini kan aneh. Artinya Sofkatul ini tidak belajar dari yang bersejarah gitu. Artinya tidak belajar dari referensi-referensi yang berdasarkan sejarah, tidak. Cuman Sofkatul ini mengambil referensi dari orang yang fobia terhadap Islam. Orang itu mengatakan misalkan, oh Nabi Muhammad itu bukan nama asli. Kemudian Sofkatul percaya, oh itu bukan nama asli. Ini kebodohan menurut saya, kebodohan. Dan Sofkatul mau mencoba mencekoki jemaat-jemaatnya, mau mencekoki para pendeta yang ada di sini gitu loh. Dengan sesuatu yang bualan fitnahan gitu loh. Ini kan miris sekali ya. Ini pembodohan menurut saya, pembodohan sejarah. Karena apa? Karena sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu sudah lengkap berada di kitab tarikh, berada di kitab-kitab sejarah itu ada di dalam hukum di dalam Islam. Bahkan sirah nabawiyah itu kalau yang seperti yang Sofkatul katakan itu tidak ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nama, tidak ada gitu. Bahkan di situ dikuatkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang memberi nama itu adalah ibunya, kemudian Abdul Muthalib gitu, kakeknya. Seperti itu. Nah, ini menurut saya Sofkatul misionaris Kristen ini sedang ingin mencekoki orang-orang Kristen dengan kabar-kabar bohong gitu loh. Nah, inilah kenapa harus berbohong Sofkatul gitu loh. Kenapa harus licik Sofkatul ini gitu loh. Seharusnya dia itu jujur gitu loh dalam menyampaikan. Kenapa harus bohong? Kenapa harus licik gitu loh. Apakah memang di ajaran Sofkatul ini licik itu memang wajib licik itu. Jadi bohong itu wajib gitu loh. Apakah seperti itu? Ini kan miris sekali ya mereka itu. Kalau di dalam Islam tidak boleh mengajarkan sesuatu itu dengan berbohong. Tidak boleh. Kalau dalam ajaran Islam harus sesuai yang tertulis gitu loh. Yuk, next lanjut. Itu prinsip bisnis ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasi dari puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ya itu lebih ya daripada 15 yang kita temukan kemarin. Tapi yang lebih menarik ternyata teman-teman ketika kita membaca biografi daripada Muhammad dan Umayyah bin Abi Salt,
mempunyai beberapa kesamaan, sehingga kemungkinan nabi yang mereka sebutkan ini bukan satu orang. Ya, bahkan kalau kita merujuk kepada arkeologi dan bukti-bukti yang kita temukan, ada 3 sebenarnya dirujuk dengan nama Muhammad. Dan ternyata pada zaman Muhammad bukan hanya satu orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini juga disebut Abul Qasim ternyata, teman-teman. Ya, dia juga disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim, namanya sama dengan Muhammad, Abul Qasim. Yang kedua, Umayyah bin Abi Salt juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah kemudian dibersihkan. Ya. Nah, katanya ini Umayyah bin Abi Syad ini adalah dipanggil Abul Qasim. Apalah itu? Kalau masalah misalkan gini, ini benar ya. Misalkan dipanggil Abul Qasim. Sampai sekarang di Arab itu Abul Qasim itu ada gitu. Karena apa? Karena anak yang paling tua Karena anak yang paling tua ini bernama Abul Qasim. Bukan justru Abul Qasim itu nama gitu loh. Namanya orangnya bukan. Disinilah kebodohan Sofkatul. Dikira Abul Qasim, dipanggil Abul Qasim itu adalah nama gitu loh. Nama dia gitu loh. Dikira itu seperti Sofkatul. Kebodohan Sofkatul di sini sudah nampak ya. Dan kemudian dua, orang disebut Abul Qasim sampai saat ini di Arab itu banyak. Iya, misalkan Abdul Husain, Abu Rialin dan seterusnya gitu. Itu karena punya anak yang paling tua namanya Qasim, maka dipanggil dengan Abul Qasim gitu. Nah, contohnya kalau ada 10 orang yang bernama Qasim pada zaman Rasulullah, maka orang itu 10 orang itu semuanya dipanggil Abul Qasim gitu. Tetapi nama yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Inilah karena nama itu diberikan oleh ibunya ini, didatangi seorang perempuan, seorang laki-laki, entah ini siapa yang laki-laki yang memberi nama ini. Nah, kemudian laki-laki ini mengatakan nama ini jika anakmu lahir beri nama Muhammad, karena di dalam kitab Torah disebutkan ada nama Ahmad seperti itu. Nah, kemudian seseorang ini kemudian ibunya Rasulullah ini mengadu kepada ayahnya, artinya kepada kakeknya Rasulullah. Nah, kemudian kakeknya Rasulullah setelah mendengar hal itu, maka dia itu mengadakan selamatan, artinya dia itu menyembelih hewan, kemudian mengundang para tokoh-tokoh Quraisy gitu. Karena Nabi Muhammad SAW ini memang keturunan bangsawan sebenarnya, memang seperti itu gitu loh. Nabi Muhammad ini adalah keturunan bangsawan yang dihormati di lingkungan Mekah seperti itu. Untuk itulah kakeknya ini kemudian mengundang orang-orang tokoh-tokoh Quraisy dan semuanya, hingga tokoh Quraisy mengatakan kenapa diberi nama Muhammad gitu loh. Maka si kakek ini mengatakan karena cucu saya ini agar dihormati di bumi dan di langit. Itulah maka saya beri nama Muhammad seperti itu. Karena pada saat itu ada seorang laki-laki memang yang datang dan memberikan nama kepada anak yang dikandungnya ini. Seperti itulah sejarahnya yang benar gitu. Nah, ternyata Sofkatul ini mengatakan ada banyak orang yang bernama Abul Qasim. Ini kan lucu gitu. Lucu gitu loh. Dikira Abul Qasim itu nama gitu loh. Sama Sofkatul misionaris Kristen, kan inilah orang bodoh sok pinter. Beginilah jadinya gitu loh. Padahal Abul Qasim itu cuman kalau orang itu punya anak laki-laki dan ternyata dia itu anak pertamanya ini adalah Qasim, maka dipanggil Abul Qasim. Ini kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Jika misalkan orang itu punya anak laki-laki bernama Hasan, maka disebut dengan Abul Hasan gitu. Ini sampai sekarang ini di Arab masih ada seperti itu gitu. Nah, kebodohan Sofkatul ini sudah bodoh ingin membodohi orang-orang lain gitu loh. Ini anehnya gitu loh. Yuk next lanjut. Oleh makhluk yang kita nggak tahu ya, sesosok makhluk ilahi lah ya. Ini ada di dalam biografi ya daripada Umayyah bin Abi Salt. Begitu dengan Muhammad, ternyata Muhammad ini juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah, teman-teman, dan dicuci, dibersihkan. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kemungkinan Muslim itu merujuk kepada seorang nabi yang bernama Umayyah bin Abi Salt.
Nah, katanya Umayyah bin Abi Syath ini ada pernah di belah dadanya. Ini pernah dibelah dadanya ketika masa kecil didatengin anggaplah malaikat gitu loh. Ini pembodohan, tidak ada di dalam biografinya seperti itu. Saya katakan Umayyah bin Abi Syath ini awalnya ya. Awalnya itu adalah termasuk orang-orang yang hanif. Pertama ya, Umayyah bin Abi Syath ini tidak menyembah berhala, tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, dan dia itu tidak percaya kepada berhala-berhala seperti itu. Artinya dia itu adalah golongan yang hanif awalnya. Tetapi dia itu karena sang syairnya ini belajar dari ahlul kitab, artinya orang-orang yang ahli di dalam kitab suci, sehingga dia itu mengetahui akan ada nabi yang nabi terakhir yang diutus oleh Allah di Arab gitu loh. Itu tertulis di dalam sehingga Umayyah bin Abi Syath ini mengetahui hal itu, sehingga dia itu akhirnya berambisi ingin menjadi nabi tersebut. Ini Umayyah bin Abi Syath ini kalau tidak salah ya, ini umurnya itu lebih tua daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Lebih tua. Karena apa? Karena pada setelah perang Badar ini umurnya sudah 70 tahun Umayyah bin Abi Syath. Ini penyair gitu loh. Sang penyair gitu. Karena apa? Penyair ini jadi puisi-puisi, sastra-sastra itu memang sudah terbiasa pada era zaman jahiliyah. Artinya pada saat itu puisi-puisi seperti itu memang sudah ada gitu. Memang zamannya pada saat itu zaman-zaman puisi, zaman-zaman sastra-sastra gitu loh. Syair-syair seperti itu, sehingga orang Arab ini banyak yang menguasai tentang syair-syair itu gitu loh. Nah, ketika Sofkatul dalam biografi Umayyah bin Abi Syath mengatakan pernah seperti yang seperti misalkan pernah dibelah dan seterusnya, ini adalah pembodohan gitu loh, pembodohan gitu loh. Jadi orang-orang Kristen jangan mau kalau tidak berdasarkan data yang valid, artinya berdasarkan sejarah, janganlah percaya kepada Sofkatul. Sofkatul ini adalah penipu licik gitu loh, ular bludak gitu loh. Dia itu dia itu sedang ingin menipu orang-orang Kristen dengan omongan-omongan yang tidak berdasar. Sofkatul ini hanya referensi ini mengambil dari YouTube yang fobia terhadap Islam. Itu yang perlu Kristen ketahui. Jadi kalau ingin mengetahui sejarahnya Nabi Muhammad SAW, banyak buku-buku Islam yang menuliskan tentang biografi Rasulullah SAW. Bahkan saya beri referensi dalam kitab tarikh itu, mulai sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW, mulai sejak dalam kandungan sampai meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW, ada di dalam kitab tarikh. Nah, kitab tarikh ini disebut kitab tarikh karena ini adalah sejarah. Kalau diterjemahkan menjadi kitab sejarah gitu loh, atau buku sejarah seperti itu. Yuk, naik lanjut. Ya, tetapi mereka memberinya gelar Muhammad. Ya, nah tapi itu bukan yang akan kita bicarakan hari ini. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Nah, katanya memberi gelar Muhammad, tapi dia itu mencoba mengelak. Dari mana Sofkatul ini mendapat referensi bahwa Muhammad itu adalah gelar? Dia itu tidak bisa menunjukkan. Akhirnya dia, tetapi saya tidak akan mengungkapkan hari ini. Seperti itu. Itu alasan, itu kelicikan dia sebenarnya. Licik Sofkatul ini gitu loh. Dia itu tidak akan menemukan referensi seperti itu gitu, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah memang benar-benar nama aslinya. Karena apa? Karena dari ibunya, kemudian dari kakeknya. Kakeknya inilah yang memberikan nama kepada, yang setelah mengundang orang-orang memberi nama Muhammad gitu. Itu berdasarkan ibunya Nabi Muhammad didatangi seorang manusia. Karena di situ apakah itu malaikat, apakah itu siapa, ini wallahu alam tidak ketahui, karena saat itu Nabi Muhammad belum ada,
belum ada, artinya tidak pastikan itu malaikat atau siapa. Yang jelas ada seseorang menginformasikan itu datang kepada ibunya dan dan menyuruh memberi nama ya ada yang ada dalam rahimnya itu dengan nama Muhammad gitu loh. Kemudian diberitahukan kepada ayahnya, artinya diberitahukan kepada kakeknya Nabi Muhammad, dan kakeknya ini setelah mendengar hal itu maka mengundang orang tokoh-tokoh seluruh Mekah ini, mengundang tokoh-tokoh Quraisy ini, diundang semuanya gitu. Artinya mengadakan acara khusus, yakni mengakikahkan, artinya apa ya namanya ya, dia itu mengundang orang dan diberi makan gitu loh, dengan menyembelih banyak binatang di situ untuk dihidangkan kepada para tamu-tamu yang terhormat ini yang datang ini. Itu yang dilakukan karena apa? Ingin memberikan sebuah nama kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nama. Kalau Sofkatul mengatakan itu gelar, ini bodoh Sofkatul ini. Ini pembodohan, dan katanya namanya adalah Abul Qasim dan seterusnya. Itu juga bodoh. Abul Qasim itu bukan nama. Abul Qasim dipanggil Abul Qasim karena Nabi Muhammad SAW ini mempunyai anak yang bernama Qasim yang paling tua, maka disebut dengan Abul Qasim. Kalau di Arab ini ada 10 Qasim, maka 10-nya ini dipanggil dengan Abul Qasim. Sama sampai sekarang pun peristiwa itu, hal-hal seperti ini masih ada di Arab gitu. Jadi kalau di Arab ini misalkan ada 1000 nama yang sama, misalkan 1000 nama Husain, maka 1000 orang itu akan dipanggil dengan Abul Husain gitu. Itu di Arab gitu. Kalau di Indonesia mungkin gini ya, kalau punya anak tertuanya putri, maka ayahnya putri, ya seperti itu. Nah kalau putri ini di Indonesia ini ada 1000 orang, maka orang yang disebut dengan ayahnya putri ini ada 1000 orang di Indonesia, seperti itulah gitu. Cuman Sofkatul ini kelihatan di sini bego gitu loh, bego gitu loh, bego gitu loh. Yuk naik lanjut. Bukti dari kitab-kitabnya bahwa Muhammad ini merupakan satu gelar, nama aslinya adalah Khatam. Muhammad ini baru berganti nama sekitar 40 tahun setelah dia mengklaim kenabiannya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu nama aslinya adalah Khatam katanya. Di mana ada dalam kaidah bahasa Arab itu nama itu adalah Khatam, itu gak ada. Khatam itu bahasa Inggris gitu loh. Itu dari Khatam, kalimatnya aja gak ada. Kalau di dalam bahasa Arab ini bernama Khatam ini gak ada gitu loh. Dari mana gitu loh. Jadi Sofkatul ini apa ya? Dia itu terlalu fobia terhadap Islam. Jadi Nabi Muhammad ini nama aslinya Khatam gitu. Mana ada orang Arab kenal Khatam, nama Khatam ini. Tulisannya aja ya, jangankan ini, tulisannya aja Khatam itu gak ada di Arab. Orang Arab mengatakan Khatam ini gak ada gitu loh. Gak ada. Nah inilah apa kebodohan Sofkatul. Gak ada orang Arab mengatakan Khatam, itu gak ada. Ditulis pun itu gak ada gitu loh. Gak bisa menulis Khatam, itu gak ada. Jadi menulis Khatam itu seperti apa? Khatam. Gak ada di Arab, itu gak ada. Tulisannya aja gak bisa ditulis itu. Apalagi mau mengucapkan gitu loh. Apalagi mau memberi nama seperti itu gak ada gitu. Nah inilah kebodohan Sofkatul gitu, sudah tampak. Jadi dia itu sedang ingin membodohi orang yang tidak tahu. Makanya dia itu mengatakan ini terkhusus untuk orang-orang Kristen dari awal tadi ya. Kenapa? Karena yang ingin mereka bodohi adalah orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa ini gitu loh. Yang sedang ingin dicekoki, dibodohi oleh Sofkatul adalah orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Nah kalau orang Islam ini pasti cuman jadi bahan ketawaan Sofkatul gitu. Jadi bahan tertawaan karena umat Islam sudah belajar tarikh, artinya belajar sejarahnya Nabi Muhammad mulai sejak orang tuanya menikah, terus kemudian Nabi Muhammad SAW itu di dalam rahim, kemudian setelah lahir dan kemudian setelah meninggal. Ini sejarahnya lengkap gitu. Nah beda dengan Yesus, Tuhannya orang Kristen ini gitu loh.
Ini sejarahnya loncat-loncat, artinya gitu. Dari kecil sampai umur 12 tahun itu ada sejarahnya lah, walaupun loncat-loncat sedikit. Nah, dari 12 tahun ini hilang belas. Sejarah Tuhan turun ke bumi, gak ada sejarahnya. Gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Ini apa ya? Tuhan turun ke dunia, sejarahnya gak ditulis. Lucu gitu loh. Sedangkan orang tokoh aja ya itu ditulis sejarahnya dengan lengkap. Pak Karno misalkan. Pak Karno ini lahir di sini, terus kemudian dia umur segini, terus kemudian ingin mencalonkan jadi presiden umur segini, terus kemudian biografinya seperti ini, seperti itu sudah lengkap Pak Karno itu padahal gitu. Pak Karno itu. Apalagi Tuhan turun ke bumi, gak hilang sejarahnya. Ini berarti bahwa yang menuhankan Yesus itu cuman anggapan mereka aja, karena dia itu condong pada penyembahan berhala gitu loh. Seperti itu gitu loh. Ayo naik lanjut. Kita lihat ya, bukan dari kitab orang Kristen atau orang Yahudi, tapi dari kitab Islam sendiri. Saya putarkan ya videonya. Saya juga akan merujuk kepada bukunya Muhammad Hussein Haikal ya, tapi Anda lihat dulu video ini. Mungkin kita boleh potong-potong si Akila, nanti kita akan kasih komentar ya. Mungkin teman-teman yang mau komentar nanti boleh, tapi kita saksikan dulu ya. Boleh? Nah, katanya ini referensinya dari buku-buku Islam seperti itu. Artinya jadi gini, Sofkatul ini mencoba begini ya. Jadi buku-buku Islam itu dijadikan kambing hitam. Artinya dia itu mengatakan, oh ini sumbernya dari buku ini, buku ini. Sofkatul sendiri gak punya bukunya sebenarnya gitu loh. Gak punya bukunya gitu loh. Cuman Sofkatul ini mendengar dari orang-orang pendapat yang fobia terhadap Islam gitu loh. Jadi pendapatnya itu, oh dalam buku ini seperti itu misalkan gini ya. Dalam buku ini, tetapi kalau kita analisa dari buku-buku Islam ini tidak ada yang seperti itu. Seandainya misalkan ada bahwa namanya adalah katem dan seterusnya, entah katem itu bahasa mana, Sofkatul ini katem dalam bahasa Arab gak ada katem itu gak ada. Jadi Sofkatul ini apa ya? Bualannya itu kayak mungkin kalau orang Kristen yang mendengarkan, oh dia itu manggut-manggut, iya. Karena apa? Karena orang Kristen nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu apa. Tetapi kalau umat Islam ketika mendengar ocehan Sofkatul sang misionaris Kristen laknatullah ini, jadi tertawa gitu loh. Dari mana ada bahasa Arab nama katem itu? Jangankan nama ya. Ngucapkan aja, nulis aja gak bisa orang Arab nulis katem itu gitu. Gak ada tulisan katem itu, gak ada gitu loh. Inilah kebegoan, kebodohan Sofkatul gitu. Mungkin karena berhubung dia mengatakan dari awal bahwa ini untuk orang Kristen seperti itu, bukan untuk orang Islam lah artinya. Nah ini menunjukkan bahwa orang Kristen ini di sini kan nggak tahu apa-apa. Maka kemudian Sofkatul ini tampil di situ ingin membodohi mereka semua. Artinya Sofkatul ini ingin membodohi orang Kristen sendiri, ingin mencekoki orang-orang Kristen itu dengan fitnahan-fitnahan yang sebenarnya sebenarnya cuman fitnahan kacangan aja gitu loh. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Tuduhan seperti itu sebenarnya dari sejak 70-an, sejak 80-an seperti itu. Dari zamannya ayah-ayah saya itu sudah ada seperti itu. Tapi mereka itu selalu terbantah karena sekarang ini diteruskan oleh si betina laknatullah Sofkatul ini, kalau tidak segera bertobat ini menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini dilanjutkan oleh si betina ini gitu loh. Seperti itulah Sofkatul ini sedang ingin mencekoki orang-orang Kristen agar supaya diajarkan di sekolah-sekolah minggu tentang fitnahan dia gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Jadi sekolah minggu itu Sofkatul ingin mengisi dengan sebuah fitnahan gitu loh. Masya Allah Sofkatul lucu kamu ini. Gue blok. Yuk.
actually a title, will tell you his real name and why it's more damaging than. Nah, dari sinilah Sofkatul itu mengambil referensi, gitu loh. Dari sinilah Sofkatul mengambil referensi. Jadi dikira apa ya? Kalau orangnya itu pakai sorban, pakai apa, nanti dikira umat Islam, dikira orang Islam. Ini orang yang fobia terhadap Islam, gitu loh. Ini adalah kumpulan orang-orang yang fobia terhadap Islam. Dia itu tidak akan berani mengadakan dialog secara langsung dengan umat Islam, gitu loh. Nggak akan berani, gitu loh. Contohnya seperti para debater-debater internasional dan seterusnya, tidak akan berani. Dia itu sama dengan sama dengan Christian Prince. Dia itu ditantang oleh banyak sekali debater Muslim. Dia itu ngompet gitu loh. Dia itu orang Arab gitu loh. Asli sebenarnya Christian Prince itu adalah orang Arab gitu loh. Tetapi setelah ditantang oleh para debater-debater Muslim internasional, dia itu ngompet gitu loh. Bahkan kalau dia itu tidak mau diadakan, tidak mau didatangi ke rumahnya gitu loh. Gak mau dia gitu loh. Gak mau. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa tuduhannya itu dusta, licik, dan hanya cuman berdasarkan fobia terhadap Islam seperti itu. Nah itu sekarang ditiru oleh Sofkatul gitu loh. Sofkatul misionaris betina Kristen ini gitu loh, ditiru. Dan Sofkatul ini ingin mencekoki di sekolah-sekolah minggu dengan fitnahan itu gitu loh. Ini parahnya Sofkatul di sini gitu. Masa dalam agama mau dicekoki fitnah? Gimana sih Sofkatul ini? Dan pendetanya di Zoom ini ngangguk-ngangguk. Karena pendetanya pun tidak tahu gitu. Nah ini kesempatan Sofkatul untuk mencekoki orang-orang yang tidak tahu apa-apa dengan sebuah fitnah gitu loh. Ya. Wait a second, Muslims always told us that Muhammad's name is Muhammad and he's the son of Abdullah. But here, not a book to make things clear and to explain to us. Nah katanya dalam video ini bahwa Nabi Muhammad SAW bukan katem gitu loh, bukan katem kata Sofkatul, katem gitu loh, tapi Qasam katanya. Qasam bin Abdul Allat, artinya Abdul Allat ini adalah hamba Lata dan Uzza itu menurut ini. Ini Nabi Muhammad mengatakan orang penyembahan kepada Lata dan Uzza itu adalah orang-orang musyrik, kan seperti itu. Ini ada tertera di dalam ajaran Islam, ya. Nah, kemudian namanya Qasam katanya. Nah, Qasam ini kalau kita merujuk pada nama Qasam bin Qasam, saya lihat di analisanya, saya analisa. Qasam yang bernama Qasam ini bukan Nabi Muhammad sebenarnya, tapi dia itu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu yang menyebarkan Islam sampai ke daerah-daerah Uzbekistan sana gitu loh. Yang bernama Qasam ini. Nah, Qasam ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mirip sekali wajahnya dengan Rasulullah. Artinya dia itu mempunyai kemiripan wajah dengan Rasulullah yang bernama Qasam ini gitu loh. Qasam bin Ibni Mas'ud kalau nggak salah, Ibnu siapa ya? Saya lihat dulu ya. Kita lihat dulu siapa itu. Nah inilah yang kalau menurut dalam Sofkatul tadi mengatakan katem apa katem itu gitu loh. Katem itu makanya saya dalam bahasa Arab itu tidak ada katem, ternyata adalah Qasam gitu loh. Nah ini ya. Nah ini yang referensi daripada
Qasam itu siapa sih gitu. Qasam ini sebenarnya sepupunya Nabi Muhammad SAW. Artinya kakeknya ini sama Abdul Muthalib gitu loh. Nah kemudian ayahnya ini punya saudara. Saudara ayahnya ini mempunyai anak yang bernama Qasam ini gitu loh. Qasam bin Al-Abbas. Dan kemudian ini beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dikatakan orang ini yang bernama Qasam inilah yang sangat mirip wajahnya dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Qasam ini adalah orang yang menyebarkan Islam sampai ke daratan Uzbekistan dan seterusnya gitu loh, daratan sana. Jadi Qasam inilah yang menyebarkan Islam ke sana gitu loh. Nah, inilah yang dituduhkan oleh para fobia Islam, para pembenci-pembenci Islam, karena wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikira Nabi Muhammad gitu loh. Padahal ini saya baca ya, Qasam ibnu Abbas, bahasa Arabnya itu Qasam. Ibnu Abbas adalah salah satu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Islam ke daerah yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Nah, seperti itu. Nah, pemakaman Zinda diyakini sebagai makamnya. Nggak tahu ini Shah Zinda ini mana ya? Referensinya dari mana? Nah, ini referensinya yang mengatakan seperti itu ya. Itu dan Uzbekistan Land of the Thousand, ini ada referensi bukunya ya yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian ini ada 3 referensi buku yang mengatakan seperti itu ya. Yuk nih kita lanjut. Nah inilah Qasam, makanya Sofkatul mengatakan katem seperti itu, katem katanya. Padahal ini Qasam ibnu Abbas, qaf mim, Qasam gitu, bukan katem. Seperti itu yang seperti misionaris Kristen bilang, katem katanya. Dia itu orang bodoh sebenarnya, tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Nah ini ya Qasam ibnu Abbas, Arab 11 ini ya mah. Ini lihat katem ibnu Abbas. Jadi katem katanya Sofkatul. Padahal ini Qasam ibnu Abbas. Ini personal. Lihat ini. Medina, dia itu lahir di Madinah ya. Terus kemudian religion Islam. Terus ini ya bapaknya ini Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi bapaknya ini adalah Abbas. Terus kemudian kakeknya adalah Abdul Muthalib, satu kakek dengan Rasulullah. Terus kemudian ibunya ini adalah Lubabah bin Al-Harith. Nah, ini ibunya Qasam. Terus kemudian ini adalah sahabat Nabi sekaligus sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dari mana referensinya? Nah, ini yang mengatakan seperti itu. Buku referensinya juga berada di Uzbekistan Land of Thousand. Ini ada 3 buku ya yang menjadi referensi gitu loh. Yuk naik lanjut. Ini deskripsi yang disebutkan di dalam bukunya Haikal ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini referensi dari buku Haikal yang disebutkan oleh Sofkatul ini. Saya baca dari atas ya. Ini deskripsi singkatnya seperti ini. Nabi Muhammad sang Nabi diakui sebagai salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan bagi kaum muslimin. Pengaruhnya terus dibaca sampai ke bawah ya. Termasuk para kritikus pengaruh Muhammad diakui sedemikian besar dan abadi dan didahului hingga Muhammad ulasan ya. Ini tadi baca selengkapnya.
Nih. Ini Muhammad sang nabi diakui sebagai salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan. Nah, betapa tidak, jumlah muslim di seluruh dunia adalah perkiraan 1 miliar lebih dan terus bertumbuh. Islam termasuk agama dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang paling banyak dibaca dan dipelajari. Nih silakan baca lagi ya. Buku Sirah Muhammad, ini karya Haikal. Ini karya Haikal ini adalah yang disebut-sebut Sokatul sebagai rujukan katanya. Padahal dia itu tidak tahu bukunya gitu. Nah, ini adalah salah satu referensi ulama ketika orang ingin mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW. Sungguh ganjil rasanya apabila orang yang mengaku sebagai umat sang Nabi belum tahu atau tidak mau atau tentang riwayat kehidupannya, perjuangannya, kawan dan lawannya, sikapnya menghadapi konflik dan masalah perang, dan masalah perannya sebagai seorang dai, pemimpin masyarakat, panglima militer, pedagang, pengembala, sebagai suami atau rasul, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang nabi dalam segala segi hayat yang kompleks, seperti itu. Yuk kita ini lihat lagi dengan cara menakjubkan Dr. Haikal menjelaskan alasan-alasan, maksud dan hikmah dari berbagai peristiwa dalam sejarah hidup Nabi secara gamblang dan kuat. Ini referensi singkatnya ya. Syekh Muhammad Mustafa Al-Marogi itu syekh besar di Al-Azhar pada tahun 1928 sampai 1930 dan 1935 sampai 1945 tentang tentang Muhammad Hussein Haikal. Nah, ini pernyataan ulama besar tentang Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal lahir di Kaf Gomnan atau Mansurah Dakiliyah Mesir pada 1888. Artinya Hussein Haikal ini adalah lahir pada tahun 1888. Dia meraih gelar S1 di bidang hukum pada tahun 1909 dan gelar doktor hukum dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis pada tahun 1912. Kembalinya ke Mesir, dia bekerja sebagai pengacara selama 10 tahun, kemudian beralih menjadi wartawan. Dia terpilih sebagai pemimpin redaksi surat kabar media milik Partai Konsultasi Liberal dan sekaligus sebagai penasihat partai. Pada 1977 dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Mahmud Pasha dan kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Haikal banyak dipengaruhi oleh tokoh pembaru Islam Muhammad Ahmad Lutfi As-Sayyid dan Qasim Amin. Ya. Karyanya antara lain yaitu Hayat Nabi Muhammad atau Kehidupan Nabi Muhammad. Ini 1933. Terus kemudian Fi Manzilil Wahyi, artinya turunnya wahyu. Ini bukunya beredar tahun 1937. Kemudian As-Siddiq Abu Bakar, yaitu Kebenaran Abu Bakar. Ini pada 1942. Terus kemudian Al-Faruq Umar atau Umar Faruk atau ini Sayyidina Umar gini ya. Itu bukunya pada tahun 44 atau 45. Dan Utsman bin Affan ini juga menuliskan tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Haikal wafat di Mesir pada tahun 1956. Ini ya tentang buku Haikal gini. Buku Hussein siapa itu namanya? Hussein Haikal ini ya. Ini pengarang buku yang menjadi referensi, menjadi rujukan seperti itu. Nah, keunggulan buku ini ada banyak ya. Di Sirah Nabi Muhammad, Haikal mampu menyampaikan dua tujuan dengan cukup mengesankan. Nah, ini
menurut pendapat orang-orang Mesir ya. Ini pendapat ulama Mesir seperti ini. 1, 2, buku ini didasarkan pada riset akademis terhadap semua literatur street dan hadis. Seperti itu ya. Ini bukunya bicara tentang bukunya Haikal ya. Ini bukunya itu ada beberapa. Ini Haikal dalam Sirah Muhammad ini, perjalanan Nabi Muhammad ini ya. Bukunya ini salah satu bukunya ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sirah, ada yang bukunya namanya Hayat Nabi Muhammad atau kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Perlu itu ketahui. Nah, ini tentang kusam tadi yang sang betina Sofkatul yang misionaris Kristen betina Sofkatul ini mengatakan bahwa katam itu adalah atau kosam, sebenarnya kusam gitu, bukan katem. Sofkatul mengatakan katem. Ini ini menurut saya sudah gak tahu apa gitu loh. Mengatakan katem dan seterusnya, padahal kusam gitu. Nah, kusam ini saya bacakan sejarah ringkat ya, ini Samarkand ya. Alhamdulillah pada Senin 4 Rabu awal ini ya terus berziarah ke makam salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kusam bin Abdas bin Abdul Muthalib, artinya ini sepupunya Rasulullah. Nah, beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusam bin Abbas konon adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian karena wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kemudian di-framing oleh orang-orang gitu loh. Padahal ini sepupunya Nabi Muhammad, ini di-framing bahwa yang bernama Muhammad yang menyiarkan Islam sampai ke Uzbekistan itu adalah Kusam katanya. Ini kan salah sebenarnya. Jadi ini sepupunya Nabi Muhammad yang bernama Kusam ini kemudian menyebarkan Islam sampai ke daratan Uzbekistan sana kalau sekarang ya. Itu menyebar sampai ke sana. Artinya di seluruh daratan sini, ke Turki dan seterusnya, ke Uzbekistan dan seterusnya. Itu disiarkan Islam di sana oleh Kusam ini gitu. Dan wajahnya ini mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya agak mirip, sepupunya Nabi ini mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang di framing adalah karena wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kusam ini dianggap sebagai Nabi Muhammad gitu loh. Dikira Nabi Muhammad oleh orang-orang yang pembenci Islam, atau yang membuat framing seperti itu gitu loh, karena wajahnya mirip gitu loh. Padahal ini sepupunya Rasulullah yang menyiarkan Islam sampai ke penjuru gitu loh, ke belahan-belahan Uzbekistan sana gitu loh. Inilah sejarah singkat. Di sini sudah ketahuan bahwa Sofkatul ini cuman fobia terhadap Islam dan mendengar dari cerita-cerita fiktif dari orang-orang yang fobia terhadap Islam seperti itu. Nah, ini pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Kusam pernah diberi amanah menjadi gubernur Madinah. Ini pada masa Sayyidina Ali ini ya, Khalifah Sayyidina Ali, artinya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, artinya setelah Khulafair Rasyidin, masanya Sayyidina Ali ini sudah Khalifah ketiga ini ya. Pada Khalifah ketiga ini ya, itu ditunjuk sebagai gubernur. Sampai masuk ke negeri Samarkand dan sekitarnya, dan di sanalah beliau wafat dan dimakamkan di Samarkand ini. Begitulah kemudian beliau yang bernama Kusam ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah dia kemudian dimakamkan karena menjadi gubernur Madinah sampai mensiarkan Islam itu sampai ke Uzbekistan sana. Nah, semoga rahmat dan berkah selalu curah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Inilah ya. Ini adalah sebuah catatan. Ini mengambil referensi dari ini ya. Ini penulisnya ini ya. Juga yuk kita. Nah, kemudian siapa ya?
si betina si misionaris Kristen Sofkatul Laknatullah ini mengatakan bahwa Muhammad itu adalah gelar. Sebenarnya adalah mengatakan dia itu Abul Qasim katanya namanya, dan Katem katanya seperti itu. Padahal Katem ini apa gitu loh. Katem ini gak ada maknanya gitu loh. Yang di sini disebut adalah Kusam. Kusam ini adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Satu kakek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu yang berdakwah hingga ke Uzbekistan sana, Kusam. Dan wajahnya ini diperkirakan itu paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ini di zaman ketika kekhalifahannya Ali bin Abi Thalib, artinya Khulafair Rasyidin keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Ini di masa Sayyidina Ali ini, gitu loh. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman kemudian Sayyidina Ali. Ini menjadi gubernur di Madinah akhirnya. Rasulullah pada saat itu sudah meninggal sebenarnya gitu loh. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang yang fobia terhadap Islam mengatakan Nabi Muhammad itu adalah kusam karena dia itu menyebarkan Islam ke Uzbekistan sana, ke sana. Seperti itu. Dikira padahal ini sepupunya Nabi Muhammad, begitulah kalau orang tidak tahu gitu loh. Jadi sepupunya itu dikira Nabi Muhammad yang menyebarkan sampai ke Uzbekistan, yang menjadi gubernur pemimpin di Madinah ini. Dikira itu Nabi Muhammad, padahal pada saat itu Nabi Muhammad itu sudah meninggal gitu. Karena ini posisinya ketika ketika di masa Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Ali seperti itu. Yuk kita lanjutkan ya. Nah ini bahkan katanya Muhammad itu adalah sebuah gelar katanya si betina Laknatullah misionaris Kristen Sofkatul ini. Ini pada ini nih Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya adalah gelar yang diberikan suku Quraisy pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya ini Al-Amin. Nah, dikutip dari buku Rukun Iman karya Hadratur Rahman, gelar diberikan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Nah, gelar Al-Amin ini diberikan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini pada usia 35 tahun itu gelar kepada Nabi Muhammad ini diberikan sebagai Al-Amin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini termasuk orang yang sangat jujur, orang yang bisa memegang amanah. Maka orang-orang kafir Quraisy sekitarnya itu memberi gelar bahwa Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang sangat jujur, orang yang bisa yang tidak pernah berbohong, orang yang dapat memegang amanah seperti itu. Ini sebelum sebelum ini, jadi masa-masa anggaplah masa ini menjelang masa dewasanya ini ya, belum 40 tahun ini ya. Nah kemudian pemberian gelar Al-Amin ini dikarenakan Rasulullah SAW dapat menghentikan perselisihan suku Quraisy tentang orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nabi SAW memberikan jalan keluar dengan mengangkat dan meletakkan kembali bersama-sama tulus bukit tersebut. Artinya diberi gelar Al-Amin ini karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini mampu menghentikan perseteruan antara kaum Quraisy gitu loh. Pada saat itu ketika mau memasang yang disebut dengan Hajar Aswad. Artinya Hajar Aswad Ka'bah ini dari dulu itu sudah menjadi rebutan. Karena apa? Karena Ka'bah ini orang-orang Arab itu mengetahui bahwa Ka'bah ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim. Ini semua orang Arab itu tahu. Kecuali Sofkatul yang nggak tahu karena bodohnya gitu. Nah misionaris Kristen betina Laknatullah ini tidak tahu sehingga memframing gitu. Dan itu dipengaruhi oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam di YouTube. Sofkatul percaya begitu aja dan Sofkatul mencoba membodohi orang-orang Kristen yang tidak tahu. Itulah tujuan Sofkatul sebenarnya. Yuk Nick lanjut terus loh. Al-Amin ini sebagai yang dapat dipercaya juga mengindikasikan keluhuran budi suri teladan umat manusia ini sepanjang hidupnya. Nabi SAW memang dikenal tak pernah bohong dan tak pernah curang. Dia juga selalu sopan, menempati janji,
dan baik kepada siapa saja. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang Quraisy gitu loh. Nah, kemudian dengan karakter tersebut tentu tak salah jika melihat pola asuh Nabi Muhammad SAW dan pengasuhnya dikutip dari buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan Al-Hadis Al-Sahih karya M. Quraish Shihab. Berikut penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ini ya, ini nanti ini daftar pengasuh Nabi Muhammad SAW ini. Artinya yang mengasuh, yang menyusui Nabi Muhammad ini di sini. Pertama itu Aminah binti Wahab, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan juga di sini ya. Tapi dulu ada yang mau menanggapi? Silakan open mic. Shalom. Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi dari yang sudah kita tonton kurang lebih 5 menit ya ini ya videonya ya. Tak adakah yang ingin menanggapi? Apakah aku unmute lagi tadi ya? Ya. Oke, berarti tak ada ya yang ingin menanggapi dari video yang sudah kita tonton. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oh, oke, tadi ada yang unmute ya, siapa tuh? Oke. Adakah yang ingin menanggapi? Aku bertanya sekali lagi. Oke, terima kasih. Shalom. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore. Kita ada tanggapannya Pak tentang video tadi sebelum kita melanjutkannya? Ya, terima kasih. Tunggu sangat video ini memberkati kita ya, di mana kita tahu sejarahnya bahwa Muhammad itu namanya itu sebenarnya adalah yang diangkat ya, namanya tadi ya. Nah, artinya berbeda dengan iman kita. Sudah jelas bahwa ketika sebelum Yesus lahir ada malaikat berbicara kepada Maryam, dan itu namanya ya Immanuel, Yesus bersama dengan kita. Nah, inilah salah satu orang yang terpengaruh dengan ocehan dan bualan Sofkatul. Karena gini, dia itu diberkati karena sejarah yang asli gitu. Padahal ini cuman video yang dibuat oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam, dan kemudian Sofkatul ini mencoba memframing hal itu dan kemudian ingin membodohi para pendeta dan jemaat yang ada di situ. Dan Sofkatul tujuannya agar supaya hal ini diajarkan di sekolah-sekolah minggu seperti itu. Artinya fitnahan seperti itu agar supaya diajarkan di sekolah-sekolah minggu, agar supaya umat Kristen tahu siapa Nabi Muhammad itu seperti itu. Padahal itu fitnah yang ingin diajarkan oleh Sofkatul ini gitu loh. Dan pendeta ini mengatakan itu adalah sejarah katanya. Padahal itu cuma bualan Sofkatul, bualan orang-orang yang fobia terhadap Islam. Itu bukan sumber sejarah. Dia itu cuma ocehan orang yang fobia terhadap Islam seperti itu. Yuk Nik lanjut. Inilah orang-orang yang terpengaruh oleh ocehan-ocehan betina, sang betina Sofkatul laknatullah ini. Ini korban sebenarnya, korban pembodohan yang dibuat oleh Sofkatul. Bersama dengan kita ya, ini luar biasa, dan ini juga akan saya mau mempelajari lebih dalam lagi nantinya. Teman-teman dimanapun Anda berada ya, itu bukan namanya yang sesungguhnya Muhammad itu. Thank you, terima kasih. Lanjut. Nah, pendeta ini mengatakan saya akan mempelajari lebih dalam lagi. Itu bagus, asalkan yang dipelajari jangan dari orang yang fobia terhadap Islam gitu, dari sumber-sumber yang resmi gitu loh. Pelajari itu bagus, tetapi nah ketika pendeta ini termakan oleh framing fitnahan Sofkatul, itu mengindikasikan bahwa pendeta ini juga tidak beres gitu loh. Karena apa? Karena dia terpengaruh oleh hal-hal seperti itu gitu loh. Artinya
terpengaruh oleh fitnahan-fitnahan, bukan belajar dari sumber yang asli, seperti itu. Yuk Nek lanjut. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Adakah lagi yang ingin menanggapi dulu dari video yang sudah kita tonton, Bapak Ibu? Ya, tanda diam berarti, oh salah, aku unmute ternyata. Maaf. Ya, shalom. Ada yang ingin menanggapi lagi sebelum dilanjutkan? Shalom. Adakah yang ingin menanggapi dari video yang sudah kita tonton, Bapak Ibu? Oke, lanjut. Tegaskan. Ya, Bu Sofi, maaf. Tadi sudah dipotong, mungkin bisa tolong dilanjut, Bu. Ya, video ini adalah 17 menit. Nah, tadi kita lihat teman-teman saya nggak terlalu care ya dengan teman-teman Islam. Yang penting Kristen. Anda orang Islam harus tahu, ini berbeda sekali dengan Mesias kita, Tuhan Yesus. Nanti kita lihat apa arti nama Yesus. Ya, dan bahwa dia sudah dinubuatkan, namanya adalah Yahweh Sidkenu atau Tuhan kebenaran kita. Nah, kalau kita analisa, sebenarnya Bu Sofi ini menampar mukanya sendiri. Jadi Bu Sofkatul ini menampar mukanya sendiri. Yesus ini adalah bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Gak ada orang Yahudi bernama Yesus gitu loh. Dari mana kemudian dia itu mengatakan Yesus? Jadi kalau bahasa yang lebih kuno, bahasa dia itu ada yang menyebutnya Isu gitu loh. Ada juga kalau bahasa Arab itu mengatakan Yesu Hamasiah, seperti itu ya. Jadi Yesus ini adalah bahasa Yunani. Jadi nama sebenarnya bukan Yesus. Nah, ketika Bu Sofkatul mengatakan Tuhan itu Yesus, dia itu sebenarnya apa? Sebenarnya sudah ingkar kepada Yesus, kepada apa yang dia orang Yahudi yang dia maksud gitu. Ini nama lain gitu loh. Ini persoalannya sebenarnya. Dan lagian ya, kalau misalkan ada bantahan tentang ini, Yesus itu satu orang dengan yang anaknya Maria dan seterusnya gitu loh. Satu orang. Kalaupun satu orang, Yesus di sini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak pernah. Lalu siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Ini adalah pukulan telak bagi Sofkatul gitu, sang misionaris Kristen laknatullah ini. Segera saya berharap segera bertobatlah Sofkatul. Jangan fitnahan itu diajarkan kepada orang-orang yang memang tidak tahu tentang ajaran Islam. Seperti orang-orang jemaat-jemaat Kristen. Jangan dicekoki dengan sebuah fitnahan. Ini pembodohan namanya gitu loh. Yuk Nek lanjut. Penasaran? Anda mau tahu? Saya harap ya Anda yang di live chat atau yang Anda tidak berkecimpung di dalam apologi, saya cuma minta bantuannya. Tolong bagikan materi kami, video kami, link Zoom kami ya kepada daerah-daerah kantong pemualafan. Saya tunggu mualaf masuk ke Zoom ini. Ya, Papua, seluruh Papua, setiap gereja di Papua, semua denominasi. Tuhan di dalam Alkitab melarang kita sujud menyembah kepada batu. Ada baca Habakuk 2. Batu yang dihiasi dengan perak maupun emas. Itu adalah hajar aswad. Ya, pada video next ya saya akan menjelaskan kepada Anda tentang hajar aswad dan siapa yang sebenarnya membangun Ka'bah. Jangan ada bodoh orang-orang Kristen. Jangan ada bodoh. Ya. Nah, katanya begini. Di dalam ajaran Kristen dia itu melarang menyembah batu seperti itu. Padahal di dalam ajaran Islam tidak ada tertulis orang Islam itu menyembah batu. Tidak ada tertulis seperti itu. Nah, ini fitnah Sofkatul yang mengatakan bahwa umat Islam ini menyembah batu gitu. Ini sebenarnya pembodohan atau fitnah Sofkatul yang coba mau dicekokkan kepada jemaat-jemaat gereja gitu. Karena mereka tidak tahu. Maka Sofkatul mempunyai kesempatan dengan fitnahnya dia ingin mencekoki orang-orang Kristen seperti itu gitu loh. Nah, kemudian Sofkatul mengatakan yang tertulis
Bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, itu sebenarnya di dalam ajaran kekristenan. Tuhan gunung batuku, Tuhan itu tertulis dalam kitab sucinya sendiri gitu. Bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Itu tertulis dalam kitab sucinya Sofkatul ini sendiri. Dan di dalam ajaran Islam tidak ada tertulis bahwa umat Islam menuhankan batu, itu tidak ada. Bahkan jika ada umat Islam yang menuhankan batu Hajar Aswad, ini langsung kafir gitu. Ini tidak main-main di dalam ajaran Islam. Tidak ada tertulis seperti itu. Tetapi kalau dalam bukunya, kitab sucinya Sofkatul ini yang bernama Bible, itu tertulis Tuhan gunung batu gitu loh. Itu tertulis sebenarnya. Cuman Sofkatul ini menggunakan kacamata batok sehingga otaknya ini melungker-melungker gitu loh. Seperti itu. Ya, Quran merupakan kitab syair. Ya, syair apa saja saya akan kasih videonya, saya sedang terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syair-syair dari Umayyah bin Abi Sa'd, kitab pantun dan syair, bukan kitab suci. Makanya namanya adalah Quran. Quran itu dari kata qara'a wa ra'a. Artinya kamu lihat dan kamu ucapkan. Itu namanya membaca. Jadi arti kata Quran ini adalah bacaan, sama seperti kompas, apalagi itu. Indonesia. Nah, begitulah fitnahan-fitnahan sang laknatullah betina misionaris Kristen Sofkatul. Dia ingin mencekoki orang-orang yang tidak tahu gitu loh. Maka tugas kita sebagai umat Islam meluruskan atau memberitahukan kabar yang benar ini. Jadi ketika Sofkatul sang betina laknatullah ini mencoba mencekoki orang-orang Kristen yang tidak tahu, dia itu percaya gitu. Kenapa? Karena mereka mengira itu benar. Karena dari dari golongannya sendiri gitu loh. Padahal Sofkatul di sini sedang ingin membodohi mereka, para jemaatnya gitu loh, dengan fitnahan, tuduhan-tuduhan keji gitu loh. Ini yang perlu diketahui gitu loh. Sofkatul di sini cuman ngoceh-ngoceh, tidak mempunyai dasar seperti itu. Bahwa dikatakan kan zaman dulu pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ini adalah zaman Bible, itu disebut dengan zaman Bible ya. Karena pada saat itu belum ada Al-Qur'an, maka saya katakan ini zaman Bible. Pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan di zaman Bible ini, itu banyak memang di kalangan Arab itu banyak sekali orang itu penyair-penyair, banyak sekali yang menggunakan sastra-sastra itu banyak sekali di kalangan Arab gitu loh. Nah, seandainya Al-Qur'an ini diambil dari syairnya Umayyah bin Sa'd, tentu saja orang tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad sebagaimana orang tidak percaya kepada Umayyah gitu. Seperti itu. Nah, karena berhubung Nabi Muhammad SAW dikatakan Al-Amin, dia as-shadiq, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang sangat jujur, orang yang dapat memegang amanah, maka kemudian satu persatu orang itu masuk Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak mempunyai kekuatan apapun, bahkan Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah oleh pemimpin-pemimpin Quraisy gitu loh. Jadi pengikut Nabi Muhammad ini disiksa dengan sadis oleh pemimpin-pemimpin Quraisy zaman dulu gitu. Gak punya kekuatan apapun Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak putus asa, berdakwah terus. Sehingga satu persatu menjadi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hasilnya Mekah, Madinah ini menjadi muslim 100% gitu loh. Ya seperti yang Anda lihat sekarang. Itu berkat kejujuran Nabi Muhammad, kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, sedangkan Umayyah bin Sa'd ini lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Dia itu memang penyair. Dia itu termasuk orang yang hanif dulunya. Dia itu tidak percaya kepada Yesus. Tapi dia itu adalah belajar dari kitab-kitab kepada ahli kitab, artinya belajar dari kitab-kitabnya Yahudi, yakni belajar dari kitab Taurat, kitab Bible, kitab ini ya. Bukan Bible itu kitabnya orang ini.
kitab Taurat dan kitab Torah dan kitab Injil gitu loh. Pada saat itu gitu loh. Dan dia mengetahui tidak percaya kepada penyembahan berhala. Artinya Tuhan jadi manusia, kemudian manusia itu disanjung-sanjung harus mati di kayu salib yang diobok-obok oleh orang Romawi. Jadi Umayyah bin Sa'd ini tidak percaya seperti itu gitu. Dia itu termasuk awalnya adalah golongan orang yang hanif, atau dia itu tidak menyembah berhala, tidak percaya kepada penyembahan berhala awalnya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, maka dia menjadi penentang Rasulullah. Jadi dia itu akhirnya menjadi seorang kafir seperti itu. Karena Umayyah ini ambisi sekali, dialah yang ingin dijadikan seorang nabi seperti itu. Tetapi kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan nabi gitu loh. Nah, inilah kemudian timbul hasad, timbul iri dengki, kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi orang kafir seperti itu. Ayo naik lanjut. Indonesia apa sih? Kompas, terus apa? Sindo, Republika, ya itu koran, artinya bacaan. Yang bisa menyelamatkan Anda bukan koran, teman-teman. Yang bisa menyelamatkan Anda adalah Alkitab Al-Muqaddas, yaitu kitab suci. Nah, kalau Sofkatul ini mengatakan seperti itu, apa artinya? Ketika dia itu mengatakan percaya kepada kitab sucinya sendiri, seharusnya dia itu mengikuti apa yang Yesus katakan. Contohnya gini, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kenapa Sofkatul misionaris Kristen laknatullah ini mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ini ajaran siapa gitu? Artinya di sini Sofkatul ini memuji Yesus di mulut saja, kelakuannya mengikuti perintah manusia gitu loh. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dia Tuhan kan gitu? Kalau dia memang benar-benar mengikuti kitab sucinya. Dan kitab sucinya ini tidak melarang berhala. Tapi faktanya di dalam kekristenan itu banyak sekali patung-patung gitu. Ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus seperti itu. Nah, ini semua ini berhala gitu. Patung-patung ini ketika sesuatu menggambarkan tentang Tuhan dan kemudian digambar, itu adalah berhala seperti itu. Nah, Sofkatul ini sebenarnya bijang penyembahan berhala sebenarnya gitu loh. Naik lanjut. Di luar kitab suci itu hanya sebuah bacaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa arti kata katem dari orang yang berbahasa Arab. Al-Fadi ini orang Arab Saudi asli, ya. Nah, katanya apa arti makna katem katanya. Katem lagi. Ini menunjukkan kebodohan Sofkatul. Karena katem itu beda. Apa itu katem gitu? Disinilah kebodohan Sofkatul menggunakan kata katem. Apa itu katem gitu? Apa ngomongnya aja sudah ini dasar pemfitnah ya. Ngomongnya aja sudah tidak tepat gitu loh. Dan kalau di dalam Islam ketika menyebut sesuatu itu berbeda dengan aslinya, maka itu disebut apa ya? Ini disebut cuman tukang bual gitu aja gitu. Gak ada nama katem di Arab itu, gak ada. Ini membuktikan bahwa Sofkatul ini gak tahu apa-apa, bodoh dan ingin membodohi orang-orang yang memang tidak tahu, ingin membodohi jemaat-jemaat Kristen dan ingin membodohi para pendeta yang ada di sini gitu loh. Yuk naik lanjut. What is Qutham? Al-Mujma' al-Saghir, as you see, that's the title of this book, and you see the cover of. Nah, dari sinilah kemudian Sofkatul Qutham, kan dia itu mengatakan Qutham bukan katem ya. Qutham. Nah, Qutham inilah yang dituduhkan oleh orang Arab yang fobia terhadap Islam ini. Jadi di Arab itu walaupun pakai sorban, belum tentu Islam. Di sana banyak misionaris Kristen gitu loh. Seperti Arab-Arab di daratan dekat-dekat Palestina sana. Itu banyak sekali orang Kristen di sana gitu loh. Yang
juga orang Arab itu bukan ini, yang berbahasa Arab itu bukan cuman orang Islam lah ya. Ini adalah orang Kristen yang fobia terhadap Islam. Dah kata kusam tadi ya, kusam itu sudah beda gitu loh. Kusam inilah yang kemudian Kusam ibnu Abbas bin Abdul Muthalib inilah yang menyebarkan Islam di zamannya Sayyidina Ali. Rasulullah pada saat itu sudah tidak ada, sudah meninggal ya. Jadi yang menyebarkan Islam sampai ke Uzbekistan sana ini di zamannya Khalifah Sayyidina Ali. Ya ini khalifah keempat. Khalifah yang keempat. Artinya khalifah pertama adalah Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW meninggal diganti oleh Abu Bakar. Kemudian setelah itu diganti oleh Umar bin Affan. Kemudian diganti oleh Utsman bin Affan dan diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini. Nah di masa Sayyidina Ali inilah kemudian Kusam ini ditunjuk sebagai seorang gubernur di Madinah. Kan seperti itu. Nah ditunjuk sebagai gubernur di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW ini tiada lagi ya. Kemudian Kusam ini menyebarkan Islam ke Arab-Arab yang seperti ke Uzbekistan dan seterusnya gitu loh. Jadi menyebarkan Islam ini ke sana. Nah itulah pada zaman Sayyidina Ali ini dikira Kusam ini adalah Rasulullah, adalah Muhammad ini. Karena apa? Karena memang ada literatur yang mengatakan bahwa Kusam ini memang wajahnya ini sepupunya yang saudara keluarga Nabi Muhammad yang mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad, yang paling mirip adalah Kusam ini ya. Kusam bin Abbas bin Abi Thalib ini sepupunya Nabi Muhammad SAW gitu. Ini sepupunya Nabi Muhammad karena apa? Karena orang tuanya Kusam dengan orang tuanya Nabi Muhammad SAW ini adalah kakak adik. Maka kemudian dia mempunyai anak Kusam, sedangkan saudaranya ini mempunyai anak yang bernama Muhammad SAW ini gitu. Artinya Kusam ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW yang paling mirip dengan wajah Nabi Muhammad SAW di antara keluarganya. Dan Kusam ini juga menjadi gubernur di Madinah, pemimpin Madinah. Dan juga dia itu menyebarkan Islam ke negara-negara lain seperti Uzbekistan dan seterusnya. Pokoknya Jazirah Arab ini disebarkan, luaskan oleh Kusam ini. Dan inilah yang diframing, yang dituduhkan kepada dituduhkan bahwa itu Muhammad SAW sebagai nabi gitu loh. Dan Sufkatul percaya kepada itu. Padahal zamannya ini sudah berbeda loh ya. Sudah berbeda empat masa khalifah. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua diganti oleh Abu Bakar, terus kemudian setelah itu diganti lagi oleh Abu Bakar Umar, kemudian diganti oleh Utsman, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Nah pada masa Ali bin Abi Thalib ini, atau kalau kita sekarang analisa sudah 4 presiden lah gitu. 4 presiden gitu loh ya. Sudah zamannya sudah beda, sebenarnya sudah beda masa gitu, sudah beda zaman, beda masa pemimpinan gitu. Dan Kusam ini ditunjuk sebagai gubernur Madinah oleh Sayyidina Ali. Kusam ini kemudian menyebarkan Islam sampai ke daerah-daerah Arab dan sekitarnya, yaitu sampai ke Uzbekistan dan sekitarnya. Nama inilah yang diambil oleh para pembenci Islam. Karena apa? Karena yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itu adalah Kusam ibnu Abbas ini gitu. Ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib ini gitu. Nah inilah kemudian yang difitnahkan, inilah Nabi Muhammad seperti itu. Dan Sufkatul percaya pada itu. Ini kan bodoh namanya. Nah kebodohan Sufkatul ini ingin diberikan kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat-jemaatnya agar supaya diajarkan di sekolah-sekolah minggu gitu loh. Ini pembodohan ini mau diterapkan kepada orang-orang Kristen gitu loh. Yang Sufkatul ini, dari mana Sufkatul ini mengambil datanya? Sufkatul ini mengambil data dari video-video yang dilontarkan oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam gitu loh.
Inilah Sofkatul yang sebenarnya. Jadi data-data yang dibawa oleh Sofkatul ini hanya berdasarkan video orang yang fobia, yang sangat membenci Islam gitu loh. Nah ini kemudian Sofkatul mau mau mencekokkan kepada para jemaat-jemaat Kristen yang memang tidak tahu gitu loh. Jadi kalau orang Kristen yang pintar, dia itu belajar dari sejarah Nabi Muhammad, dia itu pasti menolak Sofkatul. Berhubung orang Kristen nggak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad, maka Sofkatul mempunyai kesempatan untuk mencekokkan pembodohan terhadap jemaatnya sendiri. Juga termasuk pendeta di sini dicekokkan oleh Sofkatul di sini, gitu loh. Dan anehnya sekelas pendeta mangguk-mangguk, padahal Sofkatul cuma mengambil dasar berdasarkan video dari orang yang fobia terhadap Islam. Itu aneh menurut saya. Kalau umat Islam, kalau dalam umat Islam, sekelas Islam apapun ini ya, bahwa Islam ini berita tidak akan dipercaya gitu. Kenapa? Karena tahu sumbernya cuman kata orang gitu. Kata orang tidak bersumber dari yang valid seperti itu. Nah anehnya kalau orang Kristen ketika Sofkatul mencekoki di sini, mencekoki sesuatu yang yang fitnahan seperti ini merasa kita tahu yang sebenarnya sejarah dan seterusnya. Ini kan aneh gitu loh. Aneh menurut saya. Jadi artinya apa? Sekelas pendeta dicekoki dengan sebuah fitnahan dasarnya yang hanya mengambil dari videonya orang yang fobia terhadap Islam dan itu percaya gitu. Ini kan kebodohan menurut saya. Sofkatulnya juga bodoh. Pendetanya mau dibodohin gitu loh. Ini kan aneh sekelas pendeta seperti ini gitu loh. Nah mungkin cukup sampai di sini aja video saya. Karena terlalu panjang video ini. Maka saya tutup sampai di sini aja. Insya Allah saya lanjutkan. Saya akan selalu menjawab, menyanggah siapa Sofkatul ini gitu. Saya akan membongkar siapa Sofkatul ini gitu. Ternyata dia cuma mengambil referensi dari videonya orang-orang yang fobia terhadap Islam. Yang mereka ambil itu contohnya seperti dari Christian Prince gitu loh. Yang orang Kristen gitu, yang mengaku-ngaku Kristen orang Arab itu. Kemudian dari salah satunya video ini yang pakai sorban ini. Pakai sorban ini kalau di Arab itu sudah biasa, pakaian yang biasa gitu loh. Jadi orang Kristen pun di Arab itu pakai sorban gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian Sofkatul karena apa? Ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh sebenarnya Sofkatul di sini ketinggalan gitu. Karena Saifuddin Ibrahim itu pernah mendatangkan orang Kristen dari Arab, dari Yaman gitu. Cuman Saifuddin Ibrahim ini mempermalukan karena dia tuh mengundang orang Kristen dari Yaman, dia tuh berbahasa Arab, plak gitu lah. Dia tuh cuman isinya memfitnah. Artinya orang jauh-jauh didatangkan oleh Saifuddin Ibrahim ya dari Arab sana ke sini untuk membodohin orang Kristen sendiri gitu. Ini artinya Saifuddin Ibrahim dan Sofkatul Misionaris Kristen Betina Laknatullah ini ingin membodohi orang Indonesia, itu aja sebenarnya. Ingin membuat bodoh orang Indonesia dengan fitnahan-fitnahan dia sendiri karena dia sendiri fobia terhadap Islam. Itu yang saya tanggapi dari pernyataan-pernyataan dari lontaran-lontaran Sofkatul. Artinya Sofkatul ingin membodohi, ingin membuat bodoh, membuat fitnah tentang sejarah seperti itu. Ingin membuat bodoh orang-orang Kristen yang memang tidak tahu gitu loh. Itulah Sofkatul yang sebenarnya. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.